Halo guys, welcome back to Just Pro ID bareng gue William di sini dan kali ini kita bakal bahas Arsenal lawan Liverpool yang kemarin dimenangin sama Arsenal dengan skor 3-2. Gol yang banyak dan pertandingan ini juga cukup seru dan menariknya di sini adalah gimana Arsenal bisa nemuin titik jawaban untuk ngalahin Liverpool kali ini dan ini krusial banget buat Liverpool. Sementara Liverpool juga di sini Klopp ngelakuin beberapa pergantian yang bisa dibilang gambling tapi dibilang perlu, sangat perlu karena mereka juga masih ngadepin UCL dan hal ini yang berbuah mahal dengan kekalahan dari Liverpool sendiri. Meskipun skornya 3-2, Liverpool juga udah berusaha banget tapi tetap aja ini nggak cukup. Gue juga mau ngucapin turut berbelasungkawa juga buat tragedi di Stadion Kanjuruhan. Sorry telat karena seminggu sebelumnya juga gue lagi nggak ada bikin video. Arsenal kayak biasa lah, udah menang. Sekarang ini makin mantap lagi di posisi puncak setelah ngalahin Liverpool. Arsenal lagi-lagi masih bisa bertahan di puncak sebelum nanti mungkin ketemu City ya. Kali ini lawan Liverpool, salah satu rival beratnya dari City yang sebenarnya cukup menurun musim ini tapi nggak bisa dianggap remeh juga. Mereka bisa ngalahin tim kayak Liverpool dengan skor 3-2 dan ini membuktikan bahwa musim ini tuh Arsenal tuh nggak main-main guys. Arsenal ini pengen nunjukin kalau mereka tuh di musim ini bisa bertengger untuk rebutan juara Premier League. At least nggak cuma Liga Champion aja, tapi mereka at least bisa berusaha untuk jadi juara juga di musim kali ini. Dan kali ini tuh pertandingan dimulai dengan Arsenal yang seperti biasa mainin 4-2-3-1 dan Liverpool yang kembali mainin 4-3-3. Nah, kali ini Arsenal waktu di awal nyerang langsung cetak gol. Di sini lagi-lagi ngebuktiin kalau Arsenal ini bisa ngalahin Liverpool ini benar-benar kayak ngemanfaatin kelemahannya dari Liverpool yang benar-benar kali ini tuh akhir-akhir ini dimana Trent Alexander-Arnold ini lagi menurun banget dan kelihatan banget dimana Alexander-Arnold ini tuh kayak makin lama tuh jadi makin sasaran empuk buat tim-tim lawan ini bisa menang dan cetak gol. Dan kemarin dikasih lihat lagi dimana Alexander-Arnold ini dengan mudahnya dilewatin sama Martinelli, dia lari lewat titik butanya TAA dan akhirnya bisa cetak gol. Martinelli ini benar-benar jawaban banget buat Arsenal ngalahin Liverpool. Nah, bukan cuma sampai di situ aja guys. Sebenarnya gol ini juga yang menarik adalah dimana Martinelli ini tuh ada sama rekan-rekan pemain Arsenal lain. Dia tuh bentuk 3 orang. Di sini tuh bikin momentum dimana Alexander-Arnold sendiri juga nggak bisa berkutik banyak. Yang akhirnya Martinelli bisa lepas dan gol. Kalau gol keduanya Arsenal, ini tuh dari counter setelah Liverpool ngepres. Dia tuh mulai nyerang dan lagi-lagi dari sisinya Martinelli. Dia one on one sama Henderson, Martinelli ini dan Martinelli berhasil ngegocek Henderson dan bukan cuma Henderson aja, di situ Alexander-Arnold juga kekecoh. Akhirnya di situ 1 lawan 3 Martinelli yang menang. Dan situ chaos terjadi di defense-nya Liverpool dan akhirnya dia passing ke kanan dan Bukayo Saka ada di situ disambut. Disorganisasi defense dari Liverpool ini tuh udah terjadi benar-benar kayak 2 kali selama gol dari Arsenal ini berlangsung. Dan ini tuh semua dimulai dari Trent Alexander-Arnold dan lagi-lagi Trent Alexander-Arnold ini kembali jadi sorotan. Dan Martinelli ini benar-benar jadi momok yang menakutkan di match kemarin untuk Liverpool. Karena itulah Jurgen Klopp juga akhirnya sebenarnya ada 2 sisi kenapa Trent Alexander ini diganti sama Joe Gomez. Pertama, bisa jadi Joe Gomez ini pengen dipakai Klopp supaya matiin Martinelli, atau bisa jadi ya karena sekedar pengen ngamanin TA aja buat nanti lawan di UCL, karena di UCL kan dia masih main lagi dan Trent Alexander-Arnold ini tuh benar-benar krusial banget sebagai pemain yang diandalkan Klopp, karena kalau dia nggak ada itu benar-benar nggak ada gantinya. Dan kemarin itu udah agak was-was juga sih kayaknya Jurgen Klopp, soalnya udah sampai ke tackle kan, agak sakit-sakit, cuma masih bisa jalan sih. Nah ini kayak lebih ngejaga juga mungkin.
Tapi apa yang dilakuin sama Jurgen Klopp ini tuh jatuhnya benar-benar gambling yang akhirnya jadi senjata makan tuan buat Jurgen Klopp sendiri serta Liverpool. Kenapa? Karena kita lihat di babak pertama, Liverpool itu serangannya itu mostly dimulai dari kanan, dan lini tengah Liverpool ini tuh bisa cukup berjalan terutama setelah 20 menit ke atas, karena 20 menit ke bawah itu dipegang sama Arsenal semua. Kalau 20 menit ke atas itu baru lebih diarahin ke Liverpool. Dan kenapa di babak kedua oke lah ada gol satu dari Firmino, dan yang jadi fatal adalah ketika TAA dikeluarin, itu tuh benar-benar kreasi dari lini tengah tuh benar-benar mampet. Jadi itu benar-benar kayak Arsenal sehingga bisa sampai nguasain pertandingan itu benar-benar lebih full. Kehilangan TAA ini berasa banget buat Liverpool, dimana kreasi itu jadi lebih berkurang, peluang-peluang jadi lebih sedikit, bola-bola di tengah ini lebih gampang direbut, lebih gampang dikuasain, benar-benar minim kreativitas. Waktu TAA nggak ada, ini tuh ya udah jadinya Klopp ngorbanin dia. Martinelli dibikin nggak bisa gerak kalau bisa sama Joe Gomez, itu plannya Jurgen Klopp. Tapi pada akhirnya ya mereka ngorbanin possession di lini tengah buat Arsenal, sehingga Arsenalnya benar-benar bisa ngebombardir Liverpool. Dan di situ Jurgen Klopp ini baru ngeliat kan kayak nggak bisa kayak gini terus, makanya dia kalau bisa pengen ganti sama pemain-pemain kayak Fabinho kemarin salah satunya kan. Dan ada satu lagi Joel Matip diganti sama siapa, Konate. Dan pergantian ini bisa dibilang ya kurang beruntung banget buat Klopp, karena dia udah ganti 4 pemain dan tiba-tiba baru diganti penalti pula, dapatlah Saka gol. Akhirnya ya udah dari situ bisa dibilang ya permainan lebih bisa dibilang selesai, karena ngelihat Liverpool juga minim kreativitas. Arsenal lama-lama kan udah 2-3 mereka berusaha lebih kontrol. Semua momentum ada di Arsenal, dan Arsenal juga lebih coba buat ngedefense. Akhirnya dia masukin Tierney, dan akhirnya pertandingan selesai dengan skor 3-2. Nah kalau dari sisi Liverpool ini tuh gol-golnya juga mostly dari counter. Kayak yang pertama itu golnya dari counter Thiago, lagi-lagi di sisi kanan ya, Thiago atau TAA gitu gue lupa, kalau nggak salah TAA ya, antara dua itulah. Itu intinya dia oper langsung ke tengah, di situ ada Luis Diaz menang 1-on-1, di situ disambut ada Nunes yang lari, dioper lah ke dia dan gol. Dan gol keduanya itu lagi-lagi dari Firmino, yang golnya itu mirip-mirip kayak golnya Martinelli. Golnya Firmino itu tuh dimulai dari pemain-pemain Arsenal yang lengah buat ngejaga Firmino, dan di situ tuh dia dapet celah, benar-benar sneaky banget. Di situ dia nyusup masuk gol. Tapi setelah itu ya seperti yang gue bilang tadi, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan apa aja yang jadi poin penting dari match kali ini, kita bisa ngelihat kalau sisi kanan Arsenal ini lagi-lagi itu adalah bagian yang benar-benar lebih butuh perbaikan. Tapi seenggaknya mungkin Arteta mikir juga kayaknya emang Ben White itu diplot di kanan supaya lebih defensif. Tomiyasu ini tuh bisa dijadiin kayak kalau Zinchenko cedera, Tomiyasu bisa main, atau mungkin kalau Ben White cedera, Tomiyasu bisa main, karena Tomiyasu ini tuh benar-benar back yang cukup versatile lah kalau bisa dibilang, karena dia kemarin main di kiri juga meskipun masih lebih bagus di kanan, tapi kayaknya nggak begitu kagok-kagok amat, masih bisa oke lah buat nge-support gitu kan, seenggaknya dari sisi kiri. Dan di sisi kiri juga Martinelli itu benar-benar kayak apa yang jadi kelebihannya dia tuh dimanfaatin banget sama Arteta. Dan kalau ngeliat Arsenal itu tuh kayak punya dua senjata yang berbeda gitu kan. Satu ibaratnya shotgun, satu lagi dia pegang assault rifle. Nah Martinelli ini tuh nggak se-fleksibel Bukayo Saka. Dia mungkin lebih ke tengah, kalau mau agak ada kreasi sedikit di kirinya tuh dimulai dari Gabriel Jesus, Martinelli agak ke tengah, atau mungkin Martinelli lagi bantu defense, dia tuh yang ke sisi kiri Gapsus.
sehingga kreasi semua serangan dimulai dari Gapsus. Mostly kalau dari kanan itu tuh benar-benar kayak Bukayo Saka yang diandelin buat lebih kreatif. Kalau Bukayo Saka dia lebih fleksibel, dia tiba-tiba bisa di kiri juga, dia tengah tiba-tiba, dan biasanya dia di kanan kan. Tapi mungkin yang jadi poin yang kurang itu adalah gimana Ben White ini kurang nyokong buat Bukayo Saka. Ada beberapa momen dimana Ben White juga masih suka terlambat buat ngebantu dari segi ofensif, tapi balik lagi dia itu kan tipikalnya lebih kayak defensif fullback, jadi kayak apa ya, dan dia juga sebelumnya itu lebih ke center back kan, jadi kayak mungkin dia masih butuh lebih banyak adaptasi lagi buat di posisi kanan supaya dia bisa bergerak lebih stabil. Ketika dia bisa nyerang, dia bisa lebih bantu lebih banyak nyerang, dan ketika bertahan juga tetap dalam performa terbaik. Kenapa Tomiyasu dimainin instead of Tierney? Karena ya agak bakal jomplang gitu sih, kayak bakal susah ketika Tierney juga tipenya kan yang konservatif banget, dan dia lebih condong apa ya, nggak sefleksibel Tomiyasu dalam hal serangan, dan bisa dibilang dia lebih mirip kayak Ben White gitu kan. Mungkin kalau dari segi defense kan bisa dibilang dia apa ya sama lah kalau misalnya defensive fullback lah, dan ketika dia main barengan sama Ben White ini tuh bakal jadi kagok banget, makanya dia ditaruh di akhir-akhir masukinnya, dan dia lebih pilih Tomiyasu. Sementara Tomiyasu kan aslinya di kanan, dia lebih ofensif, sementara biasanya yang lebih ofensif ini justru Zinchenko, makanya Tomiyasu ini ditaruh aja dulu seenggaknya biar mungkin Arteta lebih mikir kayak ada balance antara menyerang dan bertahan gitu kan dari kedua sisi. Sementara Martinelli itu mainnya kan dia juga kan lebih banyak di sisinya sendiri gitu kan, dan tapi kelebihannya dia adalah dia itu ya kayak run and gun yang kayak di game ini, dimana bola secepat apapun itu dia bisa ambil. Tapi mungkin balik lagi presisi dan akurasi itu juga penting sih buat ngebantu Martinelli seenggaknya buat supaya dia itu bisa lebih optimal lagi ngeluarin kemampuan speednya. Dan kalau dari segi Liverpool, mungkin yang jadi catatan gue adalah gimana Alexander-Arnold ini kan permainannya benar-benar lagi disorot nih. Mungkin Jurgen Klopp ini bisa cari solusi supaya at least meringankan bebannya kayak Alexander-Arnold, karena benar-benar kayak kita bisa melihat sendiri nggak ada Alexander-Arnold ini benar-benar kayak disaster banget dari segi Liverpool kan. Mau nyerang kreativitas nggak ada gitu kan, ujung-ujung ini tengahnya digempurin terus kan. Dan juga yang jadi kelemahan dari yang dulu-dulu juga itu tuh lini keduanya atau lapis cadangannya Liverpool ini tuh levelnya tuh beda dengan lapis pertamanya, maksudnya tim utamanya dari Liverpool sendiri yang benar-benar jomplang banget. Ada Muhammad Salah, ada bisa dibilang Van Dijk, Alisson. Squad keduanya itu tuh jauh banget perbedaannya. Makanya di musim depan kalau bisa Klopp harus cari bek kanan baru sih, yang at least bisa ngimbangin atau bisa jadi pemain yang ngisi kekosongan dari Trent Alexander-Arnold ini. Karena kalau enggak, ini ya udah benar-benar berat sih buat Liverpool. Kelihatan kayak Joe Gomez juga, dia itu lebih defensif, dan kayak dia kalau disuruh ngebantu tugasnya Trent Alexander-Arnold, dia nggak akan sebagus TAA. Jadi mending cari yang baru, atau enggak dibikin sistem baru, formasi baru. Dan salah satunya mungkin kalau yang gue kepikiran adalah mereka bisa coba 3-4-3. Nah di sini at least tuh bisa ngeringanin beban dari segi bertahan buat si TAA. Dan kayak tadi dilihat juga, kita bisa lihat sekalinya TAA ini di sisi kanan kebingungan, itu benar-benar nggak ada yang cover. Dan seenggaknya kalau misalnya 3-4-3 ini kan yang benar-benar kayak ngehadang itu kan bukan TAA first gitu kan. TAA ya fokusnya mungkin lebih ke sayap gitu kan, dan lebih nge-backup back 3-nya ini. Tapi
dia bisa dapat akses untuk nyerang lebih banyak sehingga bantu kreasi lebih banyak, karena Liverpool ini meskipun utamanya ini kan dari permainan lini tengah, tapi tetap aja sumber serangan yang paling menonjol dari Liverpool ini justru dari fullbacknya ini. Dan karena itulah 3-4-3 rasanya bisa dimainin sama Liverpool. So itu aja dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa komen di bawah dan juga jangan lupa juga buat subscribe. Thank you. Ciao. God bless.